نهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقودي الحاجة. Halaman 28. Matlabu yani bi jami'i sunani salat. Matlabul ityan bi jami'i sunani salat. Pembahasan masalah mengerjakan. Ityan itu mengerjakan. Bi jami'i dengan seluruh sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Wa yang bagi, arti yang bagi ini seharusnya ayat lubu menuntut seseorang ayat dia bisunani dengan kesunnahan jami'iha seluruhnya amun kawa lah seluruhnya amun kada kawa berataan jangan ditinggal berataan. Wahia sunat sembahyang kasiratun jiddan banyak benar kita. Karena banyak dan ini hukumnya sunat kada wajib hafal. Cukup yang hafal itu rukunnya aja. Jadi sisa dari rukun sunat hukumnya. Wa sunanus sholati dan bermula sunat-sunat sembahyang itu ab'adun ada yang termasuk ab'ad wa hayatun ada yang termasuk hayat. Jadi yang banyak itu terbagi dua pulang dari segi derajatnya ada yang ab'ad ada yang hayat. Fal ab'adu dan bermula ab'ad. Maksud ab'ad itu apa? Yujbaru tarkuha ditambal meninggalkannya bisujudi sahwi dengan sujud sahwi. Jadi mun kada menggawi kada ingat misalnya tertinggal ditambal dengan sujud sahwi itu yang dimaksud sunat ab'ad. Jadi bila kada sunat ab'ad tertinggal kada perlu ditambal. Itu maksudnya. Wahia dan sunat ab'ad itu sittatun hanya 6. Nah, jadi 6 macam ini bila tertinggal salah satunya ditambal dengan sujud sahwi. Selain dari yang 6 berarti bila tertinggal kada disunnahkan sujud sahwi. Nah, karena sunat ab'ad ini hukumnya sunat, bila tertinggal sunat juga mengerjakan sujud sahwi, kada wajib. Jadi mun kada digawinya sujud sahwi kada apa-apa, sah aja sembahyangnya. Kalau pang misalnya imam tertinggal kunut, kita makmum. Kalau imam ini yang tinggal kunut ini kada bersujud sahwi. Wah, dia makmum napa ni kada sujud sahwi. Mun imam kada hakut aku barang ujar. Kada sah tuh, kada kawa aku barang itu. Jadi bila imamnya kada bersujud sahwi, makmum mengikuti kada bersujud sahwi. Kada boleh mengaras. Bila mengaras, batallah sembahyang si makmum kecuali niat mufarakah. Amunnya kada niat mufarakah bakaras bersujud sahwi sahurang batal sembahyangnya. Karena sudah keluar dari pekerjaan mengikut imam. Pertama, at-tasyahudul awwalu. Bacaan tasyahud awal. Di sembahyang yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat ada tasyahud awalnya. Nah, bacaannya itu termasuk sunat ab'ad.
Bila tertinggal disunahkan sujud sahwi. Satu sudah. Sedangkan bacaan tasyahud akhir itu termasuk rukun, wajib. Wal qu'udu lahu, dan duduknya waktu membaca tasyahud awal pun jua hukumnya sunat abad. Duduknya nintuna. Jadi mun pian misalnya hendak sujud hendak duduk antara dua sujud, ternyata kita berdiri. Ya kalau dikira masih sarakaat, padahal tuh rakaat yang kedua. Harusnya kan duduk tasyahud awal nih. Ternyata kita berdiri. Berarti di situ ada dua kesunahan yang kita tinggalkan. Pertama, bacaan tasyahud awal yang hukumnya abad. Yang kedua, duduknya. Maka kayak apa caranya? Apabila sudah berdirinya limpat separuh perjalanan, maka harus akan berdiri, harus berbulik. Tapi bila berdirinya belum limpat separuh perjalanan, kau berbulik. Maka itu anunya. Amun sudah parak cugat, sudah parak berdiri sudah. Nah, kalau bisa berbulik, nah, langsung kita berniat. Aku sujud sahwi karena ketinggalan tasyahud awal. Nah, itu caranya berniatnya di hati, dan jangan disambat di montong. Di hati aja bercita-cita. Amunnya hanyar hendak berdiri, cuma ingat belum lagi separuh perjalanan, berbulik masih kawan. Yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca salawat kepada Rasulullah fihi, di dalam tasyahud awal. Kan tasyahud awal tuh ingat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingat situ aja. Nah, sisanya ada salawat di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di situ. Ya kalau amun kita kada baca tasyahud awal, otomatis kada baca juga salawat itu. Kan itu anunya otomatis begini tuh. Berarti ada 3 kesunahan tinggal di situ. Nah, ini kalau bang misalnya nangka ini, nah duduk aja kita tuh juga tasyahud awal juga dibaca, tapi salawatnya tertinggal. Nah, sunat juga sujud sahwi itu. Wassalatu, dan bersalawat ala alihi, kepada keluarga Nabi, fit tasyahud sani, pada tasyahud akhir. Jadi nang kaya ini nah. At-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bacaan tasyahud akhir. Salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ingat situ yang paling handap. Itu hukumnya wajib, termasuk rukun. Nah, sedangkan menambah wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala alihi, keluarganya, itu hukumnya sunat abad kita. Lalu pian nang kaya ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung pian salam, tertinggal wa ala ali, sunat sujud sahwi. Nah, sunat sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bisa juga sudah salam, hanya sujud sahwi bisa. Cuma normalnya sebelum salam, normalnya. Boleh sujud sahwi sudah salam, dengan catatan belum bepandir lagi. Belum bepandir yang banyak. Amun bepandir yang sedikit aja masih ada membolehkan, boleh. Bepandir sedikit. Amun bepandir sempat mengupi segala macam, udah awal lagi tak. Nah, jadi kalau bang misalnya hendak berdedes wa ala ali sayyidina Muhammad, kada dibaca, sah aja sembahyangnya. Karena rukunnya tadi ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya lah. Nah, cuma ketinggalan sunat yang separuh wajib. Sunat abad ini model kayak separuh wajib hitungannya. Wal qiyamu lil qunut. Nah, berdiri membaca qunut, berdirinya nintuh sunat abad. Berarti mun pian kulir boleh berduduk ya lah. Nah, berdirinya itu sunat abad. Wal qunutu, dan kunutnya bang sunat abad juga. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i ya Allah. Berdirinya dan membaca kunutnya. Nah, coba dihitungi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila pian menghitung 7 lebihan tuh.
Nah, 6 macam inilah yang termasuk sunat ab'ad yang disunnahkan bila ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Nah, wal baqiyatu dan sisa-sisa selain 6 hayatun hukumnya sunat hayat. Jadi yang 6 cukup kita hafal, lain dari itu sunat hayat. Yang kayak membaca surah sunat hayat. Tuntung misalnya Fatihah baca ayat surah. Baca surah Al-Kafirun nih. Indah abud kadinget malah kumakan. Iya kalau. Nah, kadusa dikarasi ini sunnah juga. Langsung dia rukuk. Kadusa bertengah jam mencari alakum nih. Nah, wahya arbaun ada 40 kesunahan hayat ini. Mohon banyak bener lo. 40. Apa-apa itulah 40 nih di kitab ganal dan ini halus saja kada ditulis berataan. Pertama diantaranya nah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan indal ihram, ketika mengucapkan takbiratul ihram yang pertama. Hadwa mangkibaihi, memintangi dua bahunya. Nah, ya kalau memintangi dua bahu, kada kawat takbiratul ihram tuh angka ini Allahu Akbar. Nah, ada pembintangan non bahu narnya. Atau Allahu Akbar babintangan lawan bahu. Atau nangka ini ada babintangan lawan bahu. Atau nangka ini. Nah, tapi ini yang mazhab Imam Syafi'i lah. Nah, mengangkat tangannya nih tuh hukumnya sunat hayat. Jadi mun kita kulir mengangkat tangan atau kada sanggup angkat tangan karena darurat, kada usah mengangkat tangan. Kawan. Ada bapaknya sunat hayat. Angkat tangan yang Allahu Akbar aja. Nah, ya lah. Angkat tangannya itu nah sunat. Di seluruh bacaan Allahu Akbar itu perpindahan dari sujud ke ruku, dari ruku sujud ke ruku, iyalah. Dari ruku ke sujud. Nah, itu ada Allahu Akbar lo kata. Angkat tangan itu nah sunat hukumnya. Wa imalatu atrafil asabi'i jihatal kiblati. Dan imalah ini mencondongkan ujung-ujung jari-jari ke arah kiblat. Jadi waktu kita takbir nih tuh yang Allah ya. Nah, mencondongkan ujung-ujung jari ke arah kiblat hukumnya sunnah. Khila ke atas langit. Cuma menurut ulama-ulama fikih yang mu'tamadnya kesunahannya tuh ujung-ujung jarinya ini dihadapkan ke kiblat ini nah. Lihat ya kalau ujungnya ke kiblat. Jadi Allah nah ujungnya ke kiblat. Kalau jugat ke langit bang itu khila. Lah arti khilan ini ada juga membedakan yang kayak itu nah. Cuma jalur cakai ibarat jalan rayanya yang kayak ini. Amun jalan pahantasan yang kayak itu. Nah, paham lebihan. Nah, itu tuh anunya tuh perbandingannya. Biasanya orang banyak di jalan raya, berjalan pada di pahantasan. Nah, itu anunya. Wa wad'ul yumna 'ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu bersedekap. Jadi tangan kiri di bawahnya, tangan kanan di atasnya. Mungkin ya kalau sunat hukumnya kayak ini. Tangan kanan yang mengacak, tangan kiri yang dikacak. Nah, itu sunat hukumnya. Misalnya, Bang, ada orang timbul tangan kiri yang di sini. Betul sembahyang tuh ya. Ada betul sembahyang. Ya gawiannya sunat aja. Wa ja'luhuma tahta sadrihi wa fawqa surrati, dan mengandak kedua tangan, meletakkan kedua tangan, ja'luhuma tahta sadrihi, di bawah dada, wa fawqa surrati, di atas pusat. Nah, jadi ini naranya fawqain, apa nih naranya yang cucupuan sini, dikacak cucupuan tuh nang itu.
Itu. Bila sudah mengacak kayak ini, mandaknya di bawah dada, di atas pusat, dan kada sama tuh. Karena ukuran batang tubuh kita tinggi kada sama, jadi otomatis kada sama juga. Nunya tinggi rendahnya nih, ada yang tinggi, ada yang terendah ya. Kalau otomatis kada sama juga ukuran. Ada kalau kita menyamakan ini. Nah, ini dada lo nih, ke bawah, pusat. Jangan sampai mudah kayak terlalu ke bawah sini. Walaupun ini mazhab lain adalah, cuma kita Imam Syafi'i, nah kayak ini. Ada juga nang kayak ini, jangan salahkan juga, itu lain mazhab Imam Syafi'i, nang kayak ini. Nah, cuma kita nang kayak ini di bawah dada, di atas pusat. Itu yang kita belajar, itu yang kita gawi. Jangan umpatan. Masuk ke sedikit ada orang sengaja. Bagus lih, ya umpet aja nang kayak itu. Kita kada belajar nih tuh. Jangan, karena al ilmu imamul amal. Ilmu badahulu hanya menggawi. Pelajaran kita nang kayak itu, itulah kita gawi. Jangan umpatan walaupun orang tuh bujur. Ada juga nang kayak ini. Ada juga nang kayak ini. Yang kada dong kayak ini nah. Nah, ya kalau selesailah kalau kita dari mazhab Imam Syafi'i yang kita Nusantara nih nah mayoritasnya nah di atas pusat di bawah dada. Termasuk sunat wan nazaru memandang melihati ila maudhi'i sujudihi ke tempat pasujudan. Di mana dahi terjatuh di situ mata memandang. Itu sunat hukumnya. Kecuali kita waktu wayah melihat Ka'bah, maka Ka'bah lah yang dicanggangi. Kalah kesunahan sujud pasujudan dapatnya Ka'bah. Atau seandainya Nabi kita hidup sekarang dan hadir di sini, lalu kita berjamaah lawan sidin, nah sunatnya itu mencanggangi badan sidin. Kalah kesunahan melihat pasujudan. Wayah sembahyang. Wal istiftahu membaca doa iftitah. Allah berkabirau tuh. Nah, itu sunat juga hukumnya. Dan doa iftitah ini jangan bawa jubilah, jangan berbismillah. Langsung aja Allah berkabirau. Basalang bawa jubilah lain. Kena Fatihah yang bawa jubilah, sunat hukumnya. Wa ta'awudzu dan membaca a'udzubillah. Nah, ya lah. Makanya tadahulu istiftah dulu hanya ta'awudz ini anunya urutannya. Jadi langsung aja Allahu Akbar. Hanya Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Yang ada sirau-siraunya itu. Nah, jangan ba'udzubillah, jangan berbismillah langsung. Hanyar termasuk sunnah wa ta'awudzu membaca a'udzubillah ketika memulai membaca surah Fatihah. Lah, ba'udzubillahnya hukumnya sunat. Keempat rakaatnya kalau zuhur, ketiga rakaatnya kalau maghrib, kedua rakaatnya kalau subuh. Sunat hukumnya. Sunat kita. Bismillahnya Pak, wajib. Ya kan? Termasuk ayat. Nah, itu mazhab kita. Wal jahru menyaringkan. Wal jahru menyaringakan suara. Sebatas apa nyaring? Sebatas kita mendengar, orang dihiga mendengar, itu nyaring ini sudah. Jadi arti nyaring ini ada masih harus mikrofon. Orang dihiga mendengar sudah disebut dapat pahala nyaring. Ada masih harus bakuriak. Dan menyaringkan itu bil fatihati dengan bacaan Fatihah, wabis surati dengan bacaan surah. Setelah Fatihah ada kalau surah. Nah, pima yajharu atau pima yujharu bihi. Pada sembahyang yang disunatkan menyaring. Jadi bila sembahyang sunat menyaring, sunat menyaring yang dinyaringakan Fatihah dan bacaan surah. Nah, Zuhur gimit, asar gimit. Ya kalau yang menyaring itu subuh, maghrib, isya. Ini yang mengutamatnya. Cuma kenapa bila membaca kitab penggana-gana pada zuhur asar itu boleh menyaring.
Jadi bila ada orang zuhur asar benyaring, nah mungkinnya empat di situ. Jangan dipadahkan orang gila aja. Kan? Wasujudu sahwi huwa, dan bermula sujud sahwi itu adalah wa ma ila jalika, itu di atas tadi, nah belum terbaca lagi. Wa ma ila jalika dan lain-lain di kita. Berarti ini kada sidin sambat ke 40-nya. Ya lah, mau disambati banyak kali lagi. Wa ma ila jalika dan lain-lain. Nang kayak salam yang kedua, bacaannya salam kedua tadi tuh, nah sunat hukumnya sunat hayat junin tuh. Termasuk sunat jangan balaka-lakas imbah tuntung membaca surah Fatihah. Ada jeda dulu. Jeda tuh sekira-kira makmum tuntung membaca Fatihah. Nah, tapi itu kesunahan bagi imam. Bagi kita bang saurangan jedanya itu kurang lebih kita tuh normal bahinak hanya baca surah. Nah, imbah tuh tuntung baca surah, jangan langsung rukuk. Normalkan bahinak dulu, hanya rukuk. Atau sunat juga itu. Wasujudu sahwi huwa, dan bermula sujud sahwi adalah sajadatani, 2 kali sujud. Nah, jadi arti sujud sahwi sajadatani, 2 kali sujud. Bainahuma, di antara 2 sujud itu julusun, ada 1 duduk. Berarti 3 narannya gawiannya. 2 kali sujud, 2. Ditambah di antara kedua sujud itu ada duduk. Berarti 3 kada nih? 3. Nah, wahajihi salah satu yang 3 ini 2 kali duduk, 2 kali sujud. Antara 2 sujud ada duduk. Ya kada? Nah, wahajihi salah satu yang 3 ini, yang 3 tadi, fi wajibatiha, rukun sujud sahwi. Jadi mun sujudnya sekali aja belum terlaksanakan rukun sujud sahwi-nya 3. Sujud pertama, lalu duduk, sujud kedua pulang, lalu duduk. Jelas lah. Nah, titik situ. Waman dubatuha, itu mubtada bahasa. Dan bermula sunat-sunat sujud sahwi, yaitu minal adzkaril waridati fiha, yaitu zikir-zikir yang memang sudah dihususkan pada bacaan sujud, seperti kasujudi sholati, seperti bacaan sujud sembahyang biasa. Bacaan sujud sembahyang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu bacaannya. Wal julusi baina sajadataiha, dan bacaan duduk antara 2 sujud. Apa bacaannya? Sujud Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, itu dibaca. Wakila, nah dikata orang, yaqulu fihima, dibaca pada 2 kali sujud itu, subhana man, maha suci Allah, la yanamu, yang tiada tidur, wala yashu, dan tiada lupa. Berarti bacaan itu gila. Kalau di kitab ini tak kuat bacaan yang asli sujud itu. Kalau menurut kitab di sini, nyawa apa baca sujud sahwi aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi aja kita. Lain tuh kada hafal nyawa bacaannya, padahal itu yang bujur tuh. Tak kuat anunya tuh nah. Nah, menurut kitab ini kayak itu anunya. Jadi sujud sahwi itu nah kayak inilah anunya. Praktiknya nah.
sujud sahwi. Tapi firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wajibni warfa'ni. Sujud ulang. Karena Rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Hanya kembali duduk dengan kayak dan tasawuf akhir dari hanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berniat sudah anak sujud sahwi. Sekalinya ada ingat oyah anak sujud sahwi, ada ingat ibu langsung salamnya. Padahal berniat sudah nih. Berniat waktu di atas tadi kategori sujud pondoknya. Kan aku sujud sahwi. Nah sudah niat tuh sekalinya langsung salam ada ingatan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hati sudah, tadi sujud sahwi nanti kita. Padahal sujud itu supaya ingat, supaya menapali kada ingat kok. Ternyata yang menapali malah kada ingat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung pulang sujud. Nah, ini bagi yang kada ingat sujud sebelum salam. Kayak caranya kayak tadi itu sama. Kamu syarat berpanggil bang. Kamu syarat berpanggil asal jangan sampai mengopi tadi kan bapak. Cuma aja panggilnya. Kita apa kabar aja, jam aja, aja. Tapi kita hanya ingat langsung sujud boleh. Selesailah bicara sujud sahwi. Wa mahalluhu, posisi sujud sahwi, mahalluhu posisi atau letak sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Nah, ini normalnya. Oh, ternyata ada ingat sudah salam. Wa alfadul qunuti, ini lapas bacaan qunut. Allahumma hdini, apabila seorangan amun jadi imam, Allahumma hdina, kami ya Bapak. Pertanyaannya imamnya seorangan sebenarnya. Makmum pada lalu. Kayak apa nih? Jingok, kaum ada. Sekarang sedikit ada. Seluruhnya ada berataan. Ada yang bayang jong. Seorangan aja sekalinya. Pertanyaannya Allahumma hdina kah? Allahumma hdini kah? Hendak Allahumma hdini seorang jadi imam posisi dan dia sajadah imam seorang berdiri. Hendak Allahumma hdina itu kamu tidak orang. Kirakan seorang begitu. Allahumma hadini fiman hadaini wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wala ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini penting benar kita nih masai bacaan ini diasai dari hati di rumah. Sebab kita bunyi if aja bilangnya. Ini tak kait bagus diasai dilihat jujur kata if itu if ayo bacaannya. Nah, ya Rasulullah ala sayyidina wa sayyidina baguslah Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam atau wa alihi wa sahbihi wa salam. Nah, bagus ditambahin sedikit Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, tambahnya bagus begitu. Tambahnya. Itu bacaannya supaya kita bagus ya kalau dilihat di bahasa bacaan-bacaan itu bagus kita memeriksa bacaan kita masing-masing ya. Ini yang sunat tuh apalagi kan bacaan surah Fatihah nih bagus kita memiliki di rumah. Tulisan apa bacaan yang bacaannya sesuai dengan tulisannya. Nah bagus memiliki nama itu. Murajaah ya kita atau mutalaah. Nujar guru sekumpul hari mutalaah mula intisari ilmu. Mun kita belajar di hadapan guru aja itu bagus juga sudah. Cuma kada dibawa mutalaah kada kuat. Mun dibawa arti mutalaah itu memiliki pulang seorangan. Nah, tambah kuat tuh. Almarhum ayah pimpinan guru syukur belajar lawan sidin itu yang kada mau langsung paham beda sidin.
Kenapa? Karena sidin menggajaknya pertama jarang mengakiakan dan menggajaknya tak sekandak sidin lanjut. Jadi sampai sidin ngomong sidin ada yang bagi jam hafal sidin kita nah yang lunang di sidin yang lunang orang tahu kita nah orang alim tapi bawanya boleh ke rumah mutalaah ilmu sidin itu tahu kai di situ. Nah kelebihannya nah dibawa ulun kai juga maksudnya ulun belajar ilmu sidin bahari jarang kali benar yang mulai pamulaan dulu sampai tuntung mencari halaman dia mana sih kerja karena betapa kawan unikah aja kita lama-lama tak boleh pulang atau tahu pulangnya mana. Maka kelebihan sidin ini bila balik di sidin tamat kita kenapa tamatnya laju sih kerja dan penjelasannya kan hanya yang lunang di sini itu aja itu ayah pimpinan terus selama tahun sebelumnya ini tapi murid sidin itu jaga-jaga yang ilmu kitab pun ini jaga-jaga asal mutalaah di sidin di situ sidin mengandak rahasia ilmu itu. Nah, matlabul i'tina'i bil ikhlasi ini pembahasan perlunya kita memperhatikan i'tina itu memperhatikan. Artinya memperhatikan itu mau amalkan benar bil ikhlasi dengan ikhlas di jami'il a'mal pada seluruh ibadah. Pada seluruh amal ibadah penting kita perhatikan keikhlasannya. Kenapa? Karena yang ikhlas ini dipanggil Tuhan terima kita. Khususan apalagi as-sholati sembahyang. Apalagi gawian sembahyang 5 waktu. Penting benar keikhlasannya tadi kita perhatikan. Nah, di bawah. Wa yang bagi seharusnya al-i'tina'u memperhatikan benar. Maksud memperhatikan benar apa? Yaitu al-ihtiyatu berhati-hati benar. Jangan sampai kadada di amal ibadah kita bil ikhlasi ikhlas. Wa huwa ikhlas. Kita supaya paham agar ikhlas ya paham. Aku ikhlas saja belum tentu. Arti ikhlas sesuai yang ilmiah nih. Al-amalu pekerjaan perbuatan ibadah lillahi ta'ala wahdah karena Allah semata-mata. Bila gawian tujuannya karena semata-mata disuruh Tuhan itu disebut ikhlas lillahi ta'ala. Tujuan kita beribadah ini apa? Hanya mengharap ridha Tuhan, hanya karena disuruh Tuhan, itu maksud lillahi ta'ala. Bila ada kayak itu disebut wahdah kan? Bila wahdah ini berarti semata-mata aja kita. Itu disebut ikhlas karena. Bila beramal kada karena Tuhan, kada karena disuruh Tuhan, disuruh min Tuhan. Itu gimana mau Tuhan? Kada ikhlas kan? Disuruh bini nomor aja. Tokonya di sebelah kiosnya 1,5 jam hanya sampai. Kenapa? Itu kan kehadiran. Nah, fal afdalu dan bermula yang paling afdal pintangan keikhlasan. Nah, jadi ikhlas yang paling afdal itu tingkatan pertama itu tajridul ibadah, mengosongkan ibadah kita. Ibadah kita ini dibarasihi, maksud mengosongkan dibarasihi anil qama'i, dari mengharap bisawabi pahala. Berarti mengharap pahala pun ada sempurna ikhlas. Kita beribadah mengharap pahalanya ada sempurna ikhlas, walaupun termasuk ikhlas. Ikhlas ada 3 tingkatan ya Pak. Cuma jasidin paling afdal, ikhlas yang paling afdal. Tingkatan pertama, jangankan urusan dunia,
beribadah tuh karena ada urusan dunia kayak sama yang subuh. Kenapa jadi rajin berjamaah supaya rezeki lancar aja. Nah, itu kata kita itu tuh baca surah Yasin supaya urusan mudahnya. Urusan di mana? Urusan di dunia. Lalu membaca surah Yasin. Hanya kadang-kadang supaya mudah atau baca surah Yasin tuh. Nah, ini keikhlasan yang paling rendah. Nah, orang yang kaya ini jangankan yang beramal ibadah karena urusan dunia, karena untuk urusan akhirat aja dibuang minyak tunggal kita. Jadi afdalnya ikhlas itu membarasi ibadah kita dari keinginan mendapatkan pahala. Bisawabi wa talabihi. Mau kalau betulnya maunting itu menuntut pahala. Mentang sedikit inilah kita ambil yang sedang aja pertengahan beramal ibadah itu mengharap upahnya di akhirat aja ya pahala dalamnya surga tanyaman sedikit termasuk ikhlas juga kan amun yang ini ikhlas buat wali mungkin mamalakannya jadi wali paling lambat seminggu mungkin asal 7 hari seminggu tuh beribadah baca surah Yasin. Kenapa? Kenapa pahala kan? Ada. Rasul kan ada. Kenapa ada? Memang Tuhan ketujuh mau bilang baca surah Yasin. Nah, jadi karena Tuhan itu karena wajarnya. Jadi ada 3 orang manusia yang contoh. Nah, baca surah Waqiah. Saikum baca surah Waqiah hendak sugih. Minta lawan Allah, ikhlas juga. Wah. Tapi ini sakit orang ini. Kenapa sakitnya? Sakit perasaan. Hadam sugih sata buluan ada sugih juga. Baca surah Waqiah ini gerung-gerung banyak. Tonton baca surah Waqiah gerung-gerung. Alhamdulillah Tuhan yang juga anak bolehnya. Usaha sudah juga berjualan di simpang 10, ada simpang 3 lagi sama 10. Artinya kan kalau manusia banyak tuh. Tapi apabila apa sugihnya gerung bila baca surah Waqiah. Nah, ini orang mengharap upahnya di dunia. Ikhlas juga, cuma ikhlas yang menyakitkan ke hati. Nah, kita nih mau kawa ikhlasnya pandangan. Mau ikhlas wali tadi, kain aja dulu. Ikhlas pandangan. Apa ikhlas pandangan? Nah, ya Allah, ulun baca surah Waqiah. Ulun kadang minta upah di dunia, tapi mau pengen balik anak kayak juga aja. Yang penting upahnya di akhirat aja Tuhan naik. Amun kita langsung tatak datang upahnya di akhirat aja, kita ada menghadami. Lalu ada uyuh pikiran santai gawi aja terus ada menghadami. Kenapa? Kayak di akhirat. Allah ada menyalahi janji, ada kena upahnya di akhirat. Nah upah yang di akhirat itu kadang kawa dia ke dunia, dunianya kada muat. Dan terlalu hina dunia menerima pahala. Mewadahi pahala itu dunia terlalu hina. Ya Allah nah di akhirat saja. Nah amun kawan kayak itu lebih bagus ini minas solihin namanya. Amun kawan lagi tunggal imitan dihapusi beribadah karena pahala tadi, karena yang di akhirat tadi semata-mata karena disuruh Tuhan. Itu. Walau amila lahu ta'ala, seandainya seseorang beramal beribadah bagi Allah Ta'ala nya dipetahuni ikhlas kan amal ikhlas aja karena Allah aja, tetapi ada campurannya. Apa campurannya? Maaf tomai, tetapi hatinya bercampur ada kehendak bidzalika pada masalah pahala. Bidzalika kembali kepada bisawab pahala. Ini pahala pulang wa talabihi dan menuntut pahala. Tasihhu ibadatu jasman, sah aja pahalanya juga, sah aja ibadahnya. Jasman artinya yakin 100% ibadahnya sah aja. Ada apa-apa tuh? Kita tuh beribadah karena menuntut urusan di dunia, sah aja ibadahnya. Nah, tetapi bahwa ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ujar Nabi, akhlisu a'malakum lillah, berasihi amal kalian hanya semata-mata karena Allah. Nah, gimana dalilnya itu?
Fa inna Allaha, karena sesungguhnya Allah, inna la yaqbalu, kada menerima illa ma khalasa, kecuali ibadah yang murni tulus karena Allah. Nah, makasih dia kita bukanya berarti apa? Akhrajahu Daraqutni. Wallahu a'lam. Bismillah.
بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارقب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارقب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارقب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارقب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارقب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارقب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارقب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارقب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سيدنا وحبيبنا شفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح الجنة محمد الذي جعل به وصحبه وفضله وسبيل الفضل عليه أجمعين ويا روح سيدنا بركة وصحبه الراد قبل الباس الذي مخالف عبد الرحمن ورسول الله سيد علي ابن عبد الله ورسول الله وسيدنا حبيب أحمد حسن عبد الله وصحبه وفضله وسبيل الفضل عليه أجمعين ومن الله الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ومن أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الفضل علينا أجمعين ومن أرواح ولده اليد البدء من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويحيي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم ونوائهم وعلومهم في
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil rahim. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودع بدياننا وعبدنا وأنفسنا ومولانا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا بريئا فيك نفسك وأمانك وعيادك وإجبارك من كل شيطان مريد وجبال عليك ذراعين وضبين من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأيضا بموجبة الندامة في الحال والمال وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كما لا مثاب احله الله خيرا وراضنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصيبتي وبلغتك وتوبنا ما قرانا وما عملنا من انواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين، خصوصا الى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وامهاتنا واولادنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون.